Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penggunaan platform Bambuzel sebagai media pembelajaran berbasis permainan virtual. Anggota kelompok kami ada yang pertama yaitu Rizky Idul Fitri, yang kedua ada Fatia Roshida, yang ketiga Sajiah Mutmainah, yang keempat Yunita Sari Ayunda, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Siti Khairun Nadhiro. Pada topik kali ini kami akan mempresentasikan mengenai variasi sumber belajar pada poin ketiga yaitu tren perusahaan edutech atau education technology. Salah satu trennya yang akan dihadirkan adalah penggunaan platform untuk game atau permainan edukasi. Salah satunya adalah Bambuzel. Selanjutnya akan ada analisis SWOT atau SWOT yang akan dijelaskan oleh Mbak Yunita Sari. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan juga media dalam pembelajaran. Di sini kami menganalisis dari dua sisi, yaitu yang pertama dari dalam, berdasarkan kekuatan dan juga kelemahan. Yang dari sisi kedua yaitu dari luar, berdasarkan peluang dan juga ancaman. Untuk yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini kekuatan media platform Bambuzel itu yang pertama ada ketersediaan variasi. Jadi pada platform tersebut tersedia banyak game yang akan memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah akses dan pengoperasiannya sangat mudah. Jadi Bambuzel itu merupakan platform yang mudah diakses dan juga mudah dioperasikan oleh guru. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu adalah kompetisi yang ketat. Karena pasar edukasi itu memang sangat banyak, jadi tersedia banyak platform yang hampir sama dengan Bambuzel. Jadi kompetisinya itu sangat ketat antara platform yang ada di internet. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini adalah terkait dengan sumber daya manusia. Jadi di Indonesia mungkin masih terdapat beberapa guru yang masih belum melek teknologi sehingga masih kesulitan untuk mengaplikasikan platform tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Indonesia itu memiliki daerah yang pelosok sehingga fasilitas teknologi itu terkadang sulit diakses untuk di daerah-daerah pelosok karena minim internet. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan yang dari luar, itu ada opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu adalah potensi yang besar. Jadi pasar edutech di Indonesia itu sangat besar karena jumlah siswa di Indonesia itu sangat banyak sehingga pasar untuk platform media pembelajaran yang menarik itu sangat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi yang pesat. Semakin pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan untuk platform edukasi seperti Bambuzel itu dapat diterapkan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman. Ancaman yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jadi di sini platform Bambuzel ini membutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikannya. Nah, di Indonesia terkadang guru itu ada yang masih belum mampu untuk mengoperasikan hal tersebut karena minimnya pengetahuan tentang teknologi. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan infrastruktur. Nah, keterbatasan infrastruktur ini membuat perusahaan dan juga platform edukasi itu seperti Bambuzel memungkinkan untuk tidak bisa dipakai oleh peserta didik di sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya tentang analisis SWOT. Selanjutnya yaitu ada jenis teknologi yang digunakan dan jenis multimedia yang akan dijelaskan oleh siapa? Saya. Oke, Saya, Mbak Fatia. Silakan Mbak Fatia, waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi jenis teknologi yang digunakan yaitu platform Bambuzel yang interaktif dan menarik. Nah, apa sih teknologi pembelajaran ini? Teknologi pembelajaran ini yaitu salah satu teknologi yang interaktif dan menarik serta
untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan melalui permainan edukatif. Jadi platform Bambuzel ini yaitu platform yang menyediakan permainan-permainan edukatif seperti itu. Kemudian lanjut Mbak ke bawah, jenis multimedia pembelajaran. Nah, apa itu multimedia pembelajaran? Multimedia pembelajaran adalah penggunaan kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyajikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, Bambuzel ini adalah termasuk dalam multimedia pembelajaran karena menggunakan berbagai jenis media seperti audio dan gambar. Dan bisa dipadukan dalam bentuk permainan interaktif sehingga peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatia. Selanjutnya, suatu platform pastinya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Nah, kelemahan dan kelebihan tentang teknologi dan multimedia Bambuzel akan dijelaskan oleh Mbak Sajiah Mutmainah. Silakan. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dari teknologi multimedia yang menggunakan Bambuzel ini. Kekuatan dan keunggulan dari teknologi dan multimedia Bambuzel ini dapat membantu siswa untuk belajar secara aktif dan menarik. Kenapa? Karena media ini memiliki audio dan gambar yang sangat menarik untuk anak-anak, yang sangat disukai dengan anak-anak. Selanjutnya, kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan teknologi multimedia Bambuzel ini tidak semua guru atau tempat itu bisa mengakses internet, sehingga permainan ini tidak bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia. Contohnya seperti tempat di pelosok-pelosok desa-desa itu masih kekurangan akses internet, jadi sehingga Bambuzel ini susah untuk diakses pelajaran multimedia ini. Ya. Selanjutnya saya kembali ke Mbak Nadir. Terima kasih. Selanjutnya adalah tentang peluang integrasi teknologi dan multimedia serta ancaman dan tantangan yang terjadi saat guru menerapkan variasi sumber belajar seperti Bambuzel ini yang akan dipresentasikan oleh Mbak Rizky Idul Fitri. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang peluang integrasi teknologi dan multimedia, di mana Bambuzel ini sebenarnya dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena siswa tidak cepat merasa bosan saat belajar diselingi dengan permainan. Nah, tujuan dalam proses pembelajaran itu sebenarnya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi peserta didik, di mana peserta didik di situ dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya tekanan maupun paksaan, sehingga Bambuzel ini merupakan salah satu pilihan untuk mengintegrasikan teknologi dan multimedia. Di sini peran Bambuzel itu juga untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar dari peserta didik. Kemudian dianggap sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini karena Bambuzel ini juga mampu menyajikan materi secara dinamis dan memungkinkan peserta didik itu dapat berkembang keterampilannya sehingga mampu belajar secara mandiri dan menyenangkan. Selain itu juga untuk peningkatan upaya partisipasi siswa. Dengan adanya Bambuzel ini, apabila minat siswa itu meningkat, maka partisipasi mereka terhadap kemauan belajarnya itu juga pasti akan meningkat. Kemudian berikutnya
yaitu adalah ancaman atau challenge dari penggunaan Bamboozle ini. Pada penggunaan Bamboozle ini dapat mengakibatkan turunnya kemauan siswa untuk membaca buku dan menuntut guru untuk memberikan permainan saat memberikan materi atau menyampaikan materi. Tentunya di sini juga akan menjadi permasalahan atau tantangan apabila guru terlalu sering memberikan Bamboozle dalam proses pembelajaran, karena peserta didik akan lebih menyukai aktivitas bermainnya sehingga kurang fokus pada topik atau materi yang ingin disampaikan. Selain itu, apabila suatu ketika guru itu tidak menggunakan Bamboozle atau media berbasis permainan, maka motivasi peserta didik itu juga dapat menurun. Selain itu, terdapat pula ancaman atau tantangan lain yang masih dihadapi secara umum pada pendidikan di Indonesia, karena masih terdapat kesenjangan digital antar daerah yang sudah mengalami kemajuan maupun daerah yang masih tertinggal, sehingga kedepannya apabila terjadi pembangunan infrastruktur dari segi sarana prasarana pendidikan, Bamboozle ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pembelajaran sehingga kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh teman-teman. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami tentang variasi sumber belajar pada poin ketiga, yaitu tren perusahaan edutech atau education technology, yang kami mengambil tema tentang permainan edukasi Bamboozle. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.